Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 28 dari kelanjutan alur cerita Battlethrone Devon ini, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Lao Sheng hendak mengeluarkan tali merahnya dan malah tali merahnya itu mengikat diri mereka sendiri, termasuk juga Lao Sheng, dia sangatlah marah dan kekuatan immortality pun langsung melonjak dari tubuhnya. Sepertinya dia berniat untuk menghancurkan tali penyegel iblis ini. Namun, ketika Lao Sheng hendak mengambil tindakan, Permaisuri lalu melambaikan tangannya dan aroma harum pun berhembus dari kerah lengannya. Untuk sesaat, ketiga orang itu pun langsung tertegun. Mata mereka berubah menjadi sebuah obsesi yang tidak terbendung lagi ketika melihat sang permaisuri. Mereka bahkan menyerah untuk berjuang melepaskan diri mereka sendiri dari tali merah itu. Permaisuri pun hanya tersenyum saja, dan matanya yang indah kembali melihat ke arah Xiaoyan seperti seseorang Nippon maniak. Pada saat ini, benturan ke-24 gerbang Sekte Immortal Dantian pun telah runtuh. Tubuh spiritual Keqing juga telah menyusut dari ukuran 100 kaki menjadi puluhan kaki saja dalam sekejap. Jelas bahwa dia telah benar-benar membayar mahal untuk bisa menghancurkan formasi ini. Sesaat setelah kehancuran formasi itu, Keqing pun membuka matanya. Dan jelas dia terlihat bahwa bola matanya saat ini sangatlah memerah. Kemudian ada bola cahaya abu-abu yang muncul di tangannya. Ketika dia menghancurkannya, seluruh area di sekitarnya pun langsung tertutup asap tebal. Meskipun Keqing telah berhasil meruntuhkan formasi 24 gerbang, dia sudah tidak berdaya lagi. Dia pun lalu berencana untuk melarikan diri. Melihat itu, sang permaisuri lalu berkata kepada tali iblis, "Tali iblis, segeralah pergi dan ikat orang yang akan melarikan diri itu," ucap dari sang permaisuri kepada tali iblis yang dikeluarkan oleh Lao Sheng. Ternyata tali iblis itu lebih mematuhi perintah permaisuri. Dadanya seperti naik turun, dia berjalan dengan sangat anggun dan menawan. Dia menggunakan gaun yang sangat terlihat ketat, di mana kalian mungkin akan bisa melihat eplok cendolnya. Dengan pinggang yang ramping, pinggul yang bulat, dan penampilan benar-benar luar biasa, tali penyegel iblis itu pun langsung melesat dengan kecepatan tinggi, mengikuti perintah permaisuri ini. Setelah asap itu menghilang, Keqing pun terlihat sedang meronta-ronta dengan liar. Tali penyegel iblis itu mengikatnya dengan erat, sehingga membuatnya sulit untuk bergerak. Saya lalu mengangkat alisnya sedikit ketika dia melihat adegan itu. Dan dia pun sedikit terkejut ketika dia melihat tali penyegel iblis ini mengikat Keqing. Dia tidak menyangka bahwa benda yang begitu kuat bahkan dapat membatasi petarung immortality bisa taat atau patuh kepada sang permaisuri. Meskipun permaisuri tidak menyegelnya ataupun memberikan segel atau darah esensi segala macamnya. Pantas saja Lao Sheng sangat yakin dengan tali itu, tetapi sayang sekali benda ini sepertinya punya pikiran atau kecerdasan sendiri. Ini telah sepenuhnya di luar kendalinya sekarang. Dan ketika Xiaoyan melihat permaisuri, dia mengerti bahwa apa yang terjadi sebelumnya juga pasti karena ulah permaisuri ini. Setiap saat permaisuri akan menghilang tanpa bisa dijelaskan dan muncul pada saat yang tepat. Seolah-olah permaisuri ini seperti kuntilanak. Jadi dia pengen muncul di mana aja atau pengen dia tidak terlihat bisa saja. Namun mata Xiaoyan pun berbinar-binar setiap kali melihat sang permaisuri. Karena setelah dia menghilang, ia akan menggunakan pakaian baru dan mengganti pakaian lamanya. Dengan berbagai gaya dan busana, permaisuri ini tetap terlihat menarik. Ditambah lagi dadanya yang sangatlah seksi dan bulat. Hal ini juga mengingatkan Xiaoyan pada beberapa istrinya. Mungkin semua wanita melakukan hal yang sama. Dan Xiaoyan pun pergi ke arah Keqing dan dia melihat-lihat tali iblis yang telah mengikatnya. "Kamu begitu berani untuk menghancurkan formasi milikku itu. Dan padahal aku baru saja memilikinya. Kamu juga meledakkan dirimu sendiri seperti itu.
Bukankah kamu ini sangat sulit untuk pulih lagi dan menjadi seseorang yang sehat walafiat lagi? Itu lebih baik daripada aku harus mati di sini, jawab dari Keking. Hah, setelah itu kekuatan jiwa Keking pun langsung melonjak. Namun targetnya bukanlah Zayan, melainkan tali iblis penyegel yang mengikatnya. Sepertinya dia berencana untuk langsung menghapus kecerdasan pada tali penyegel iblis itu. Tali penyegel iblis itu sepertinya merasakan ancaman dan segera terbang keluar dari tubuh Keking dan datang ke sisi permaisuri. Dia sepertinya mengenali permaisuri ini sebagai tuannya. Dan Keking pun langsung mengikuti pandangannya melihat ke arah permaisuri. Ketika dia melihat permaisuri, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Jelas sekali bahwa dia mengenali permaisuri ini. Keking pun tampak ketakutan, lalu dia melesat ke kejauhan tanpa menoleh ke arah belakang sedikit pun. Zayan segera menggunakan sayap Valkyrie hitamnya dan bersiap untuk mengejarnya. 1, 2, 3, meledaklah. Buang. Permaisuri lalu berkata seperti itu. Permaisuri tiba-tiba berteriak dan Keking yang baru saja melesat sejauh 100 meter. Tiba-tiba seluruh tubuhnya mengambang dengan sangat cepat dan meledak seperti balon yang pecah. Kabut darah pun langsung menyebar di udara dan jelas tidak ada fluktuasi kekuatan yang terasa dari tubuh Keking sekarang. Seolah-olah permaisuri telah membunuh Keking hanya dengan kata-kata saja. Bahkan dia tidak sampai menyentuhnya. Kematian Keking ini tentu sangatlah mengejutkan Lao Sheng dan juga yang lainnya. Mereka bertiga tercengang ketika melihat pemandangan itu. Dan wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan saat ini. Tubuh mereka pun bergetar hebat. Sebelum kabut darah Keking benar-benar menghilang, Zayan bergegas masuk ke dalam kabut darah itu. Dan sesaat kemudian Zayan pun tersenyum. Terlihat jelas bahwa cincin penyimpanan milik Keking ini belum hancur. Lalu permaisuri pun tiba di sisi Zayan. Namun ketika ada kegembiraan di wajahnya, dia seperti anak kucing yang sedang melakukan kesalahan dan menatap ke arah Zayan dengan sedikit sedih. Maafkan aku suamiku, aku tidak mendengarkan perkataanmu sebelumnya. Aku telah membunuhnya, ucap dari sang permaisuri dengan kayak begitulah. Terima kasih Yuan Ar, kamu telah mengambil inisiatif untuk membantuku kali ini. Orang ini sangat sulit aku hadapi, kekuatan jiwanya sangatlah kuat. Dan aku jelas bukan tandingannya, jawab dari saya. Melihat adegan itu Bing Yutu pun lalu menghela nafas panjang. Oh ya, seseorang petarung dunia Taishu telah mencapai level seperti Keking juga. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Tanya dari sang permaisuri ketika Zayan menundukkan kepalanya dan mencari cincin penyimpanan Keking. Begitu permaisuri selesai mengatakan itu, Zayan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah permaisuri. Ada niat membunuh yang kuat dari mata Zayan. Bagaimanapun juga, Zayan juga membenci orang-orang dari dunia Taishu itu. Apakah hanya ada satu petarung dunia Taishu saja yang memiliki kekuatan seperti Keking ini? Tanya dari saya. Mendengar itu permaisuri pun lalu mengangguk. Ya, mereka berlima dipisahkan secara paksa oleh ruangan menara pembantaian ini. Hanya dengan melanjutkan ke lantai atas saja mereka mungkin bisa saling bertemu. Mata Zayan pun sedikit menyepit ketika dia mendengar kata-kata itu dan niat membunuh di matanya pun menjadi semakin kuat. Aku rasa inilah saat yang tepat untuk kita bisa membunuh mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang dengan mereka bertiga? Tanya dari sang permaisuri lagi sambil memandang ke arah Lao Sheng dan yang lainnya. Namun tatapan mata Zayan ini melihat ke arah Taiking dan juga Yu Xiao yang sudah tersadar. Zayan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada mereka. Tetapi sekilas Taiking dan juga Yu Xiao sudah mengerti apa yang diinginkan oleh Zayan. Jadi tidak perlu belas kasihan atau ada belas kasihan di sini. Setelah itu Taiking dan juga Yu Xiao segera membunuh Lao Sheng dan yang lainnya. Kemudian Zayan pun segera mengumpulkan cincin penyimpanan mereka. Sambil memegang 4 cincin penyimpanan dan 4 pil ajaib di tangannya, Zayan segera melemparkannya langsung ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Pil ajaib di tubuh Zayan pun meningkat pesat.
Setelah 4 pil ajaib ditelan langsung oleh Saiyan, ini secara langsung meningkatkan pil ajaib biru di tubuh Saiyan dari 36 baris menjadi 50 baris. Kemudian Saiyan pun mengeluarkan buah Muluo di tangannya dan melemparkannya lagi ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Super gasnya terus meningkat. Dan setelah Saiyan menelan buah Muluo ketiga, sumber gas di tubuh Saiyan pun telah mencapai 1,3 miliar. Namun ini masih belum ada tanda-tanda untuk penerobosan. Masih belum ada tanda-tanda untuk penerobosan, gumam dari Saiyan. Jika 1,3 miliar fondasi sumber gas ini masih tidak berhasil untuk menerobos, sepertinya Saiyan harus mencapai 1,5 miliar fondasi sumber gas untuk bisa menerobos ke tahap akhir Fighting God bintang 9. Namun Saiyan tidak terburu-buru untuk segera menerobos, karena peningkatan kekuatan ini hanya akan terjadi secara alami. Sekarang, kultivasi Saiyan telah mencapai tahap akhir Fighting God. Jika Saiyan terus bersiap untuk melakukan penerobosan ke Immortality, Saiyan tidak boleh terlalu terburu-buru dalam melakukan kultivasinya. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi, ucap dari Saiyan. Setelah itu, di tempat lain di lantai ke-6, ada sosok yang sedang berdiri dan dia menggunakan armor merah tua yang menutupi seluruh tubuhnya. Dan ada sekitar 7 atau 8 mayat di sekitaran sini. Dan ada jantung emas immortal di tangannya. Saat berikutnya, ia langsung menghancurkan jantung emas itu. Dan kekuatan immortality dari jantung emas itu pun langsung diserap kepada armornya. Sosok ini jelas merupakan petarung dunia Taisu yang disebutkan oleh sang permaisuri. Jelas setelah dia masuk ke sini, targetnya bukan hanya Saiyan saja. Bagaimanapun, begitu banyak petarung-petarung immortality di tempat ini. Dia tentu tidak akan melewatkan untuk membunuh petarung-petarung immortality di tempat ini. Lagi pula, semakin banyak petarung immortality yang dia bunuh, maka kekuatannya akan semakin kuat. Sepertinya tempat ini lumayan juga. Ada begitu banyak petarung-petarung immortality di sini. Namun, aku masih tidak tahu siapa orang yang telah membunuh 893 dan 927, ucap dari orang itu. Jelas dia pasti adalah seseorang dari dunia Taisu. Saat ini dia masih memperlihatkan bahwa masih ada beberapa aura di sekitarnya. Tetapi dia menggelengkan kepalanya untuk bersiap pergi dari sana. Saat ini di depannya ada sinar cahaya yang menuju ke lantai ke-7 di mana Saiyan berada. Dia berencana untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi karena dia tidak dapat melanjutkan pembunuhan atau pemburuan di tempat ini. Tepat ketika dia hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara redap langka di belakangnya. Dan ada bayangan hitam yang meraung ke arahnya. Dia dapat merasakan ada sesuatu yang melesat ke arahnya. Dan petarung dunia Taisu ini tidak bergerak sama sekali. Dan saat dia menghadapi sinar cahaya bayangan hitam yang melesat ke arahnya dengan tiba-tiba, dia langsung mengangkat lengannya dan langsung memantulkan cahaya bayangan hitam itu. Cahaya hitam itu pun langsung menghantam tanah dengan sangat keras. Dan jelas cahaya hitam ini adalah milik teknik Saiyan. Setelah memasuki menara ini, aku telah membunuh banyak petarung-petarung immortality. Namun aku belum pernah melihat orang yang berani langsung menyerangku seperti itu, ucap dari si petarung dunia Taisu ini sambil melihat ke arah ujung yang jauh. Sosok Saiyan pun sudah mendekat dan pedang Bang Huang Quanzong-nya pun sudah ada di tangannya. Saiyan mendatangi petarung dunia Taisu ini dengan tatapan mata yang menyeramkan. Namun ketika petarung dari dunia Taisu ini menatap ke arah Saiyan, dia merasakan ada fluktuasi aura yang sangat lemah. Baiklah, sepertinya kamu masih terlalu lemah. Namun karena suasana hatiku sedang baik, jika kamu mau pergi dari sini maka aku tidak akan membunuhmu, ucap dari si petarung dunia Taisu itu. Mendengar itu, sang permaisuri pun langsung berkata, "Suamiku, apakah kamu membutuhkan bantuanku kali ini? Aku bisa saja menghajarnya sampai sekarat dan kamu boleh membunuhnya ketika itu," ucap dari sang permaisuri. "Yuanar, kamu tidak perlu mengambil tindakan untuk saat ini," jawab dari Saiyan. Kemudian Saiyan pun menoleh kepada Taiking dan juga Yu Xiao. "Hei, kalian berdua seranglah dia duluan," ucap dari Saiyan.
Apa? Tanya dari Taiking dan juga Yusio secara serempak. Mereka saling memandang dan hanya bisa tersenyum pahit saja satu sama lainnya. Namun apalagi yang bisa mereka lakukan? Jika mereka tidak berhasil, maka permaisurilah yang mungkin akan memukuli mereka hingga sekarat. Aku yakin kalian berdua bisa menghadapinya, ucap dari Xiayan sambil memandang ke arah Taiking dan juga Yusio dengan sangat serius. Tuan, dia adalah petarung dunia Taizu yang kuat. Kami tidak sekuat itu untuk bisa menghadapinya, ucap dari Yusio. Lalu jika kalian tidak bisa menghadapi satu petarung pun dari dunia Taizu, apa gunanya kalian? Tadi aku menghadapi musuh sendirian saja. Kalian mana enak-enakan berpura-pura pingsan, ucap dari Xiayan. Sebenarnya, ketika Xiayan berhadapan dengan Keking, Taiking dan juga Yusio sebenarnya sudah lama terbangun, namun mereka sengaja berpura-pura masih pingsan. Tetapi bahkan setelah mereka bangun atau sadarkan diri, mereka memilih tidak untuk membantu Xiayan. Saat petarung dunia Taizu ini memandang ke arah 3 orang yang berada di seberangnya atau di hadapannya, sepertinya dia tidak bisa melihat sang permaisuri. Makanya dia hanya bisa melihat ada 3 orang saja di depannya. Dan pada saat berikutnya, Taiking dan juga Yusio hanya bisa mengikuti perintah Xiayan saja dan harus menghadapi petarung dunia Taizu ini. Satu seseorang immortality langkah kelima dan satu lagi adalah seseorang immortality langkah keempat. Kekuatan mereka sepertinya cukup menarik, ucap dari si petarung dunia Taizu itu. Jelas sekali bahwa petarung dunia Taizu ini tidak tahu bahwa Xiayan adalah pembunuh yang membunuh 2 orang petarung dunia Taizu sebelumnya. Awalnya aku tidak ingin mengambil tindakan, tetapi kalian bersikeras untuk menggangguku, maka aku pasti akan memuaskan kalian semua, ucap dari si petarung dunia Taizu itu sambil memandang ke arah Taiking dan juga Yusio di depannya. Armor dewa palsu di tubuhnya pun perlahan lalu menggeliat dan kemudian langsung membungkus tubuhnya. Xiayan memang meminta Taiking dan juga Yusio untuk menyerang mereka duluan. Tetapi Xiayan tidak benar-benar berpikir bahwa mereka bisa membunuh petarung dunia Taizu ini. Xiayan bahkan bisa membayangkan adegan selanjutnya. Meskipun keduanya ini memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat, namun pada akhirnya mereka pasti tetap akanlah kalah. Namun alasan mengapa mereka berdua masih disuruh untuk menyerang duluan adalah karena Xiayan hanya ingin menunda waktu untuk beberapa saat saja. Karena Dongyan baru saja mengajari Xiayan tentang formasi 24 gerbang Sekte Immortal Gantian. Dan formasi ini mungkin bisa digunakan untuk menghadapi petarung dunia Taizu ini. Namun masih sangat sulit bagi Xiayan untuk bisa menggunakan formasi itu. Dan dia masih membutuhkan bantuan Dongyan. Jika kamu tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup, maka jangan gunakan formasi ini. Sepertinya itu akan merepotkan orang lain seperti ini dan ini adalah sebuah kebiasaan yang buruk. Apakah kamu tahu apa yang aku katakan? Ucap dari Dongyan dengan marah. Sepertinya Dongyan ini memberikan clue bahwa kalau misalkan tidak bisa melakukan itu, jangan melakukan itu sendirian jika kamu harus membutuhkan bantuan orang lain. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak mau membantu Xiayan kali ini, namun Dongyan tetap tidak punya pilihan lain. Dan saat ini pertarungan antara mereka bertiga pun telah pecah. Pada awalnya, Taiking dan juga Yusio melancarkan serangan yang menakjubkan seperti yang diharapkan oleh Xiayan. Dan untuk sementara waktu, mereka benar-benar berada di atas angin. Keduanya sedang memegang pedang panjang dan cahaya pedang pun meraung dan menyelimuti petarung dunia Taizu yang sangat kuat itu. Di saat serangan mereka berdua mendarat di armor dewa palsunya, tiba-tiba percikan api pun berterbangan kemana-mana. Tentu saja serangan ini tidak berpengaruh kepada armor dewa palsu. Namun kerusakan apapun yang terjadi kepada armor dewa palsu sekalipun, dia akan kembali ke keadaan semula hanya dengan sekejap mata saja. Mereka berdua sama sekali tidak bisa merusak armor tersebut. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.
Dadah.